Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Kalista Ivana Ecclesia. Hari ini, saya dan teman kelompok saya, yaitu kelompok 3 kelas DEBA, yang terdiri dari Angel Mona Pesta Lumban Gaul, saya sendiri yaitu Kalista Ivana Ecclesia, Olgita Yasmin, Nia Anissa Fadila, dan Raden Roro Astria Aurelia Cahayarini akan menjelaskan mengenai artikel ilmiah yang kami buat, yaitu pengembangan aplikasi e-learning dan pembelajaran jarak jauh. Kita hidup di zaman di mana teknologi informasi telah mengubah banyak aspek hidup kita, termasuk dunia pendidikan. Salah satu teknologi dalam dunia pendidikan yaitu aplikasi e-learning. Aplikasi e-learning telah membuka pintu kepada kita semua untuk belajar kapan saja dan di mana saja tanpa harus terikat oleh ruang dan waktu. Aplikasi ini menghadirkan materi pembelajaran dan komunikasi dengan pengajar hanya dalam satu genggaman. Pengajaran yang lebih efisien, pengurangan biaya, dan akses terhadap kurikulum berkualitas adalah beberapa dampak positif yang telah kita rasakan. Dalam dunia yang terus berubah, kita perlu belajar sepanjang hidup ini. Aplikasi e-learning membantu kita meningkatkan efisiensi belajar, mengurangi biaya, dan memberikan akses ke pelajaran yang berkualitas. Tujuan dari penelitian kami adalah untuk menunjukkan betapa pentingnya aplikasi e-learning dalam dunia pendidikan. Kami juga ingin menyoroti semua dampak positifnya. Jadi, mari kita pelajari lebih lanjut tentang topik aplikasi e-learning ini. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode pengembangan, yang dipilih untuk mengembangkan aplikasi e-learning dan sistem pembelajaran jarak jauh inovatif dan responsif terhadap perkembangan teknologi pendidikan terbaru. Ini memungkinkan kami memahami kebutuhan dan tantangan pembelajaran jarak jauh serta merancang solusi yang efektif. Fokusnya pada pengembangan memungkinkan kami untuk menyesuaikan solusi dengan dinamika cepat dalam e-learning dan menciptakan solusi yang dapat beradaptasi seiring berjalannya waktu. Lalu pada prosedur penelitian, terdapat 6 prosedur yang akan kami lakukan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan dan tujuan pembelajaran jarak jauh, lalu tinjau literatur untuk melihat tren dan teknologi terbaru dalam e-learning. Lalu yang kedua ada perencanaan pengembangan, menentukan lingkup dan fitur aplikasi e-learning, lalu menyusun rencana pengembangan yang mencakup anggaran, sumber daya, dan jadwal. Lalu yang ketiga, desain dan pengembangan, merencanakan antarmuka penggunaan aplikasi, mengembangkan aplikasi e-learning sesuai dengan rencana, mengujinya untuk memastikan kualitas dan fungsionalitas yang baik. Lalu yang keempat ada implementasi. Di sini kita akan meluncurkan aplikasi e-learning ke lingkungan pembelajaran jarak jauh yang sesungguhnya. Lalu pada tahap kelima ada evaluasi, mengumpulkan data terkait efektivitas aplikasi, menganalisis data evaluasi untuk memastikan keberhasilan aplikasi. Lalu ada revisi, memperbarui aplikasi berdasarkan hasil evaluasi, melakukan iterasi dan perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya ada populasi dan sampel, di mana populasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peserta pembelajaran jarak jauh di suatu institusi atau lembaga pendidikan tertentu seperti sekolah atau perguruan tinggi, di mana kita menggunakan metode teknik sampel acak stratifikasi yang cermat, di mana pendekatan ini tidak hanya mengambil sampel secara acak, tetapi juga memperhatikan berbagai tingkat pendidikan, usia, dan kelas peserta. Kenapa kita mengambil teknik ini? Karena teknik ini penting untuk memastikan representasi yang seimbang dari berbagai kelompok dalam populasi. Contoh stratifikasi, pengelompokan meliputi tingkat pendidikan, usia, dan kelas peserta. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Data akan dikumpulkan dengan berbagai metode, termasuk dalam bentuk kuesioner, wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen. Keuntungan menggunakan metode pengumpulan data memungkinkan penelitian untuk menghasilkan informasi yang komprehensif dan mendalam tentang penggunaan aplikasi e-learning itu sendiri. Dan tujuan akhir adalah menciptakan aplikasi e-learning yang efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan para peserta, pembelajaran jarak jauh, serta
Dari situ kita juga bisa mengevaluasi ya dampak dan efektivitasnya secara sistematis. Selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini, kami akan membahas hasil penelitian berdasarkan prosedur penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya. Setiap langkah dalam proses pengembangan aplikasi e-learning dievaluasi secara terpisah untuk memastikan pencapaian tujuan. Berikut adalah hasil penelitian yang diperoleh. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, yaitu kebutuhan siswa, pengajar, dan administrator untuk memenuhi aplikasi e-learning. Yang pertama ada siswa. Siswa menginginkan aplikasi untuk dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat seperti komputer dan ponsel. Lalu pengajar menginginkan aplikasi untuk mengunggah materi pembelajaran, mengelola forum diskusi, mengunduh tugas siswa, dan memberikan nilai. Lalu ada administrator. Ia menginginkan aplikasi untuk mengelola data seperti memasukkan data pengajar dan siswa, dan materi pembelajaran, dan juga hak akses pengguna. Selanjutnya ada desain dan pengembangan. Hasil pengembangan aplikasi e-learning mencakup antarmuka pengguna yang responsif dan fungsional. Aplikasi dirancang dengan baik dan berfungsi dengan baik. Sesuai dengan spesifikasi awal, hasil pengembangan mencakup penguji antarmuka pengguna pada 50 siswa dan 10 pengajar. Hasilnya menunjukkan bahwa 95% dari responden merasa antarmuka pengguna responsif dan 80% dari pengajar melaporkan kemudahan dalam mengelola forum diskusi dan mengunggah materi. Aplikasi juga mampu menangani unduhan dan mengunggah tugas dengan efisien sesuai dengan kebutuhan yang diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Jadi, kesimpulan dari hasil penelitian kami menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi e-learning sangatlah penting. Kenapa? Karena aplikasi ini bisa membantu siswa, guru, dan orang-orang yang mengelola pembelajaran dari jarak jauh. Aplikasi ini memberi kita fleksibilitas yang artinya kita bisa belajar kapanpun kita mau. Ketika kita menggunakan aplikasi e-learning yang baik, kita juga bisa belajar dengan lebih efisien. Ini artinya kita bisa belajar lebih cepat dan juga lebih baik. Hal yang penting adalah kita harus selalu memperbaiki aplikasi e-learning ini. Kita harus melihat apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki. Dengan cara ini, kita bisa menghadapi tantangan di dunia pendidikan yang selalu berubah. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penelitian kami membantu Anda lebih memahami pentingnya aplikasi e-learning dalam dunia pendidikan. Terima kasih.